Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal servis ya. Entah mengapa sekarang ini topiknya adalah malpraktek baik dari bengkel yang ternama ataupun yang enggak ternama. Jadi ada dua kasus malpraktek yang terjadi di Planet Ban. Ada satu kasus malpraktek di bengkel yang murah memperbaiki kendaraan Proton ya. Penulis baca itu tadi. Kasusnya sudah lama tapi cuma baru baca tadi. Nah, dari kedua kasus ini ya tentu bikin orang bingung kan ya. Gimana nih terus enaknya kalau pingin servis, pilih cara seperti apa? Memang dilema ya. Dilema kalau pas kita itu kebetulan dapat mekanik yang nggak pas. Jadi kalau prinsip penulis itu tahu sendiri lah. Nggak butuh yang namanya servis rutin itu. Dan tentu ada konsekuensinya juga ya. Kita harus melakukan semua upaya membuat servis itu jadi sesuatu yang nggak perlu. Jadi kita cari masalah-masalah yang menyebabkan kita jadi harus servis rutin. Kalau soal oli, ya belajarlah ganti oli sendiri. Kalau soal throttle body kotor, ya gimana caranya throttle body itu nggak kotor. Cuma ya memang ada beberapa beberapa hoax, beberapa penyebaran bohong, seperti misalnya ruang bakar kotor itu karena bensinnya. Ya enggak juga sih, bukan cuma ruang bakar atau throttle body ya. Jadi ada hoax yang ngomong throttle body itu kotor karena bensinnya. Ya enggak sih ya, throttle body itu kotornya bukan karena bensin, tapi karena filtrasi udaranya. Apalagi kalau kita ngomong dari sisi kendaraan injeksi yang direct injection, karena kalau direct injection kan ya bensinnya nggak lewat ke throttle body lagi. Mau nyalahkan bensin bagaimana? Jadi kalau memang ya pingin biar nggak harus sering servis throttle body, ya filtrasi udaranya lah dibuat lebih bagus. Kalau duit banyak, ada mekanik handal sering bongkar-bongkar throttle body, ya silahkan. Tapi kalau misalnya dana terbatas, ya korbankan sedikit lah ya performa ya, walau sebenarnya performa ya nggak turun-turun juga sih, lebih banyak ke efek placebo ya. Ada hal sebenarnya gak ono efeknya tapi merasa ada efeknya. Jadi yang namanya service throttle body itu nggak bikin performa nambah. Kalau sampai performa itu berkurang karena throttle body, ya carilah gimana caranya supaya performa itu nggak turun. Dan caranya itu biasanya adalah dengan memperbaiki filtrasi udara. Mungkin ada efek placebo ya, merasa bahwa kalau udara dibuat plong, dibuat filtrasinya itu buruk, itu tenaga lebih lebih keluar. Emang seberapa banyak sih? Emang bisa benar-benar signifikan kah? Bisa bikin konsumsi bahan bakar kalau untuk mobil misalnya berubah jadi 2 atau 3 km per liter kah? Kan enggak ya. Padahal efeknya kecil tapi dibesar-besarkan. Jadi ya kalau memang pingin niatnya benar-benar irit dan ya kendaraan itu aman dari problem malpraktek, maka ya filtrasinya harus dibuat bagus. Kalau untuk motor matic ada juga misalnya filtrasi dari bagian CVT-nya. Kalau untuk motor matic Honda ya
filter CVT dibutuhkan, kasihlah filter CVT untuk mobil apa ya yang bisa mengurangi servis. Ya harus tahu caranya ganti filter udara sendiri. Dan ya jangan berpikir bahwa filter udara itu pasti bagus filtrasinya. Kita harus cek apakah di bagian plastik setelahnya filter udara itu betul-betul bersih dari jelaga. Ketika diusap tangan betul-betul bersih peret, enggak enggak berdebu sama sekali. Kita harus pastikan itu. Yang juga bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa ruang bakar bersih. Kalau bensinnya pakai bensin Pertamina, ya pastilah ruang bakar itu jadi nggak bersih, karena pembersihannya bensin Pertamina itu buruk sekali. Bensin swasta bakal lebih bersih ya ruang bakar. Nah, kalau sudah kadung pakai bensin Pertamina, apa yang bisa kita lakukan? Kalau bensinnya sudah kadung Pertamina, kita ya bisa misalnya pakai carbon clean. Pakai cara non konvensional juga bisa, pakai minyak Samin Saponta, pakai 1 gram per liternya, per liter bensinnya. Kalau gurah dan macam-macam, ya menurut penulis itu ya mungkin bisa membersihkan debu, tapi kalau ya harus bongkar-bongkar, buka busi gitu ya takutnya ada salah malpraktek lagi ya. Belum lagi kalau cairannya ketinggalan, membentuk macam-macam, ngerusak oli mesin, apalagi sampai ngerusak silnya radiator, apa jenenge, seal water jaketnya. Iya, malah bikin berabe kan, malah nambah resiko. Padahal aslinya gak apa-apa, dirusak sama cairan gurai. Mungkin sekali 2 kali sih gak apa-apa, begitu wis 3 kali 4 kali wis parah. Akhirnya terus jadi muncul penyakit, jadi kemudian ngobos, air radiatornya jadi muncrat-muncrat. Ketika mesin menyala ada angin dari radiator ya, ciri kompresi bocor ke coolant. Apa mana ya yang bisa membuat kita jadi nggak harus rutin servis itu? Wis anggap aja cuma itulah wis. Jadi terutama dari filtrasi udara yang baik, penggunaan bahan bakar yang baik, dan tentu juga ganti oli sendiri. Kita itu ya harus belajar ya bahwa yang namanya ganti oli itu acuannya adalah bukan dari kilometernya, bukan dari bulan, bukan dari jam, tapi dari kondisi olinya, kondisi mesinnya. Kalau suara mesin sudah kasar, performa turun, terasa ngerem, ya harus diganti. Apalagi diikuti dengan kondisi oli yang ketika diteteskan ke kertas tisu dan kertas tisunya dikeringkan 3 jam ternyata warnanya masih coklat, yaitu harus ganti oli. Ciri kalau ganti olinya sudah telat itu apa? Ya setelah ganti oli performa kendaraan jadi meningkat. Itu ada yang salah, itu berarti wes sudah sempat turun. Nah, itu artinya kita ganti olinya sudah telat. Jangan sampai oli itu dipakai sampai performanya turun drastis ya. Jangan sampai bisa kerasa. Kalau sampai bisa kerasa itu wis problem itu. Nah, bagaimana terus kemudian kalau membutuhkan sesuatu yang ya mau nggak mau harus ke bengkel karena kita nggak punya alatnya atau nggak punya skillnya, nggak punya titik bengeknya ya, kita harus ke bengkel. Gimana terus caranya? Kita ya harus tahu ya bahwa mencari yang murah itu resikonya jauh lebih besar. Walau belum tentu juga yang mahal itu tanpa resiko, tapi ya mau nggak mau lah kita nggak boleh cari yang murahan.
ada standar tertentu, baik dari perlengkapannya maupun dari mekaniknya. Kalau mekaniknya isinya cuma orang muda-muda banget ya, baru lulusan SMA, baru lulusan ya umur muda banget lah pokoknya, ya kita jangan sembarangan. Ya kita jangan, wah gak apa-apa lah yang penting murah, ya jangan. Kondisi bengkelnya kumuh, sepi, ya pertimbangkan ya. Apalagi kalau yang mau kita lakukan itu sesuatu yang butuh waktu. Kalau misal cuma butuh ini toh, ngantri lama memang sulit, ya pertimbangkan ya, harus hati-hati. Kalau misalnya butuh servis CVT ya apa ya, karena pengerjaan CVT itu lama, ya cari yang bagus ya. Bengkel resmi bukan jaminan bahwa kita bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, maksudnya dari sisi servisnya. Kalau untuk mobil masih termasuk jarang ya, tapi kalau untuk motor wah banyak ya yang di bengkel resmi ternyata pengerjaannya kurang begitu sip. Ya kita tetap harus ya survei dulu lah istilahnya ya. Nyamar apa gitu ya, karena bahkan untuk ganti oli pun itu merupakan sebuah resiko, terutama kalau untuk motor. Ada yang masang bautnya terlalu kencang yang akhirnya merusak ya. Setelah itu jadi gampang rembes, atau bahkan lebih parah lagi, bautnya bisa jatuh ke jalan karena sudah dol. Cuma ganti oli tok seperti itu, belum yang rumit-rumit yang katanya apa pengerjaannya sing sopo itu, sing memperbaiki mobil Petronas tak apa Petronas merek mobil apa, merek Proton ya, merek mobil Malaysia itu, merek Proton. Nah itu katanya masang sampai salah, yang menyebabkan piston itu jadi benturan ke valve-nya, benturan ke piston yang menyebabkan valve-nya itu bengkok. Ya harus ganti semua ya. Resiko memang kalau misalnya orang yang mengerjakannya itu nggak tahu atau sembarangan. Memang dilema ya, kita itu mau cari yang murah tapi ya ternyata bermasalah. Ya namanya bengkel ya, jadinya harus hati-hati ya, kita nggak bisa sembarangan. Sayangnya yang namanya database kemampuan bengkel itu sulit didapat. Bengkel pun mekaniknya, apalagi kalau yang rame gitu, seringnya ya ganti-ganti ya. Jarang mendapatkan bengkel yang terpercaya gitu ya. Bengkel yang mekaniknya tetap itu sulit ya. Karena bengkel misalnya ada yang rame, pasti yang ngerjakan jadi ada yang bukan expertnya ya. Apalagi bengkel yang nggak punya expert, wah makin ngaco. Jadi ya langkah pertama, kurangi seminimal mungkin kontak kendaraan dengan bengkel. Jadi kurangi sebanyak mungkin servis. Dan kalau memang harus ke bengkel, cari yang terpercaya, cari yang mekaniknya terutama handal. Jangan cari mekanik yang tarsan-tarsanan gitu. Kita juga ya harus menyampaikan apresiasi kepada mekanik yang punya kemampuan. Kalau mekaniknya oke, ya jangan ragu untuk bayar lebih ya. Karena bayar lebih itu bisa jadi merupakan faktor penyelamat. Kadang kita meremehkan, ganti ini aja Kak. Resikonya apa sih? Yang ternyata kemudian di belakang hari kita jadi bisa habis ratusan ribu, jutaan
puluhan juta hanya karena mencoba mencari yang murah ya. Karena tentu mekanik yang handal pun ya nggak mau dibayari murah, apalagi laris nomo, nggak mungkin lah. Tapi ya itu kendalanya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.